سرنا بعون الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berada di sore hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam menjalankan amanah aktivitas kampus. Kita sejenak menyempatkan diri menambah hasanah keilmuan kita dalam mempelajari ilmu agama. Ilmu agama merupakan ilmu yang paling utama. Syekh Al-Imam Az-Zurmuzi mengatakan bahwa Abdul Ilm Hibzul Hali, ya, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Hal itu adalah ilmu agama, termasuk di dalamnya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama. Apa sebabnya? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Al-Imam Az-Zurmuzi mengatakan, lebih lanjut mengatakan bahwa ma yatawassal ila iqamatul fard fa yakunu fardan. Apa-apa yang menjadi wasilah atau sarana atau jalan untuk sempurnanya sesuatu yang fardu, maka itu menjadi fardu. Apa-apa yang menjadi wasilah atau jalan sempurnanya sesuatu yang wajib, maka itu yang menjadi wajib. Nah, seorang muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban salat misalnya, merupakan suatu kewajiban untuk menyempurnakan salatnya. Maka ilmu tentang salat itu merupakan kewajiban. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, maka tentu menjadi kewajiban seorang muslim untuk mempelajari fikih tentang puasa misalnya. Jadi itu perkataan dari Syekh Al-Imam Az-Zurmuzi, mengatakan bahwa apa-apa yang menjadi wasilah sempurnanya sesuatu yang wajib, maksudnya ibadah yang wajib, maka itu menjadi wajib. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Terkait dengan hal ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Qazi, yang merupakan syarah dari kitab At-Taqrib Matan Abi Suja yang bermazhab Syafi'i. Pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang
hal-hal yang terkait dengan penyamakan kulit, ya, pengolahan kulit binatang, dan juga hal-hal yang terkait dengan masalah air. Insya Allah kita lanjutkan dengan melihat pembahasan tentang wudu dan beberapa sunnah dari wudu itu. Kita mengetahui bahwa wudu merupakan pintu untuk masuknya seseorang ke dalam salat. Ya, al-wudu babun lidukhuli salat. Ya. Al-jannah kalimah la ilaha illallah babun lidukhulil jannah. Kalimah la ilaha illallah, kalimat tauhid, merupakan pintu untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Dengan wudu. Jadi wudu merupakan pintu untuk seseorang itu masuk ke dalam salat. Orang yang tidak sah wudunya, maka salatnya pun tidak sah. Sangat penting kita melihat apa saja sunnah-sunnahnya dan fardunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dari wudu ini. Pada bagian pertama, pada faslun tentang bi istimalu as-siwak. Bab tentang seseorang itu bersiwak. Ya, bersiwak artinya menggosok gigi sebelum kita melaksanakan wudu. Dalam kitab At-Taqrib disebutkan bahwa wasiwaki, bersiwak, mustahabbi fi kulli hal. Bersiwak itu merupakan sesuatu yang mustahab, merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk setiap keadaan. Ya, bersiwak artinya menggosok gigi. Menggosok gigi pada setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-sha'im, kecuali setelah tergelincirnya matahari apabila seseorang itu berpuasa. Jadi tidak dianjurkan untuk menggosok gigi, membersihkan mulut apabila dalam keadaan berpuasa dan matahari sudah tergelincir ke barat. Ya. Wa huwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban. Ada 3 keadaan ditekankan atau dianjurkan untuk bersiwak. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah inda tagayyuri al-fami minal azmi wa ghairihi. Ketika seseorang itu terjadi perubahan pada mulutnya. Maksudnya apabila seseorang itu telah lama meninggalkan, telah lama dalam keadaan diam. Ya. Jadi misalnya dia diam berjam-jam, tidak makan, tidak minum, maka terjadi perubahan biologis yang di dalam mulut. Jadi misalnya
mungkin biasa kita merasakan kalau setelah makan siang menjelang sore, mulut itu ada aktivitas bakteri yang mungkin ada di dalam yang menimbulkan perubahan bau di dalam mulut. Seperti itu. Itu kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa inda al-qiyami minan naum. Apabila seseorang itu bangun dari tidurnya, maksudnya setelah terjaga. Apabila seseorang itu tidur siang misalnya, qailullah, kemudian dia bangun, maka pada saat itu seseorang dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi. Kemudian wa inda al-qiyami ila shalah. Apabila seseorang itu akan melaksanakan salat. Jadi ini 3 keadaan yang dianjurkan untuk membersihkan mulut atau menggosok gigi yang merupakan sunnah daripada wudu. Jadi sebelum berwudu, orang harus dianjurkan untuk membersihkan giginya. Jadi seperti itu disebutkan dalam kitab At-Taqrib, kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qari wal Mujib. Penjelasannya adalah wa huwa min sunanil wudu'i. Jadi bersiwak itu merupakan sunnah dari wudu. Artinya yang merupakan sebab sempurnanya wudu itu. Wudu menjadi sempurna apabila seseorang bersiwak. Kemudian apa itu bersiwak? Wa yutlaqu as-siwak aidan ala ma yastakka bihi araka wa naqur. Jadi membersihkan mulut dengan bersiwak itu bisa menggunakan kayu siwak atau yang lainnya. Jadi tidak mutlak. Memang bersiwak diambil dari kata siwak, kayu siwak yang biasa tumbuh di negara-negara Timur Tengah, itu namanya kayu siwak. Tetapi tidak berarti harus menggunakan kayu siwak. Ya, tidak berarti demikian. Saya mengatakan bahwa bisa saja yang lainnya. Bisa menggunakan alat yang lainnya. Ya, misalnya pada zaman sekarang menggunakan sikat gigi. Jadi seperti itu. Jadi tidak mutlak harus menggunakan kayu siwak. Memang terdapat keutamaan pemakaian siwak yang berasal dari kayu siwak. Ada beberapa keistimewaan daripada kayu siwak, sebagaimana yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaannya, diantaranya adalah mampu membersihkan mulut dan membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut yang boleh jadi membahayakan mulut kita. Ya. Kesehatan gigi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam ajaran Islam, maka memperhatikan kesehatan gigi juga merupakan hal yang dianjurkan. Apa sebabnya? Ketika seseorang itu ingin membaca Al-Quran, misalnya, kalau
kesempurnaan gigi, kesehatan gigi bisa menjadi seseorang bisa sempurna bacaannya apabila gigi susunan di giginya itu menjadi sehat. Ya. Dan berdasarkan penelitian di dalam akar gigi itu, ya, di dalam akar gigi itu terdapat kurang lebih 2000 lebih senyawa yang ada di akar gigi ini. Ini yang harus dipelihara. Dan berdasarkan beberapa riset yang ada, yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan, ditemukan bahwa tingkat kesuburan kalau wanita itu memiliki kaitan erat dengan kesehatan gigi. Jadi kesuburan seseorang itu ada kaitannya dengan kesehatan gigi. Demikian pula dengan kesehatan jantung, ada kaitannya dengan kesehatan gigi seseorang. Kemudian lebih lanjut Syekh mengatakan bahwa wasiwaku mustahabbah fi kulli hal. Bersiwak itu dianjurkan pada setiap keadaan. Jadi segala keadaan. Wala yakrahu tanzihan illa ba'da az-zawali lis-sa'im. Ya, kecuali tadi kita sudah sebutkan bahwa kecuali tidak dianjurkan untuk bersiwak setelah tergelincir matahari apabila seseorang itu berpuasa. Ya. Kemudian, namun tidak dilarang. Ya, tidak dilarang juga apabila seseorang itu bersiwak walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Sini disebutkan bahwa wala yakra, tidak dimakruhkan, tidak dilarang untuk bersiwak walaupun di dalam keadaan berpuasa. Kemudian pendapat Imam An-Nawawi mengatakan bahwa walaupun sudah tergelincir matahari, apabila seseorang ingin bersiwak dalam keadaan berpuasa itu tidak mengapa. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Ya. Tidak dimakruhkan secara mutlak walaupun dalam keadaan berpuasa. Jadi itu. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa bersiwak, ya, as-siwaku fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Ada 3 keadaan, tadi kita sudah sebutkan 3 keadaan itu, dan kita akan jelaskan penjelasannya. Yang pertama adalah inda tagayyur al-fam minal azmi. Apa itu inda terjadi perubahan pada mulut? Yang dimaksud di sini adalah huwa sukutu tawil. Apabila mulut itu berada dalam keadaan yang kosong, ya, boleh jadi mungkin tidak berbicara dalam waktu yang lama, tidak makan dan tidak minum, ya, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berbicara, diam pada waktu yang lama. Nah, apabila demikian, maka dianjurkan untuk menggosok gigi. Ya, mungkin kita bisa merasakan biasa kalau bulan-bulan puasa, tentu kita merasa mulut kita kurang segar. Apabila kalau tidak banyak berbicara, tidak banyak berinteraksi dengan orang. Ya, tetapi
kalau seseorang itu misalnya aktivitasnya walaupun tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang lama, tetapi dia membaca Al-Quran, ya terus, ya tidak perlu. Hanya biasa kalau mulut dalam keadaan tertutup dalam waktu yang lama, maka dianjurkan untuk bersiwak. Wa huwa tarkul akal, meninggalkan makanan, tidak makan dan tidak minum, maka dianjurkan untuk bersiwak. Nah, kemudian dianjurkan pula untuk bersiwak apabila seseorang telah makan makanan yang beraroma tajam. Sebagai contoh misalnya durian. Ya, apabila seorang itu makan durian, maka setelah makan durian, walaupun makan, setelah makan durian itu dianjurkan untuk menggosok gigi. Durian, kemudian makanan-makanan yang beraroma tajam. Kalau makanan tradisional ada namanya jengkol, ya pete. Ini semua dianjurkan untuk menggosok gigi. Ya. Apalagi sebelum salat atau sebelum berwudu. Termasuk juga apabila seseorang itu merokok, kalau dia seorang merokok, ya, tapi sebaiknya tidak merokok. Tapi karena keadaan tertentu, seorang sulit meninggalkan rokok apabila sudah terlanjur merokok dan sudah mengetahui ilmunya, maka sebelum berwudu, sebelum pergi ke masjid, orang itu harus menggosok giginya atau membersihkan giginya. Itu keadaan yang pertama. Jadi walaupun tidak makan, tetapi lama tidak makan, maka tetap dianjurkan untuk bersiwak. Atau setelah makan, tapi makanan yang dimakan adalah makanan yang beraroma tajam. Ya. Misalnya makanan yang berbumbu, nah, ini juga dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian ada juga makanan seperti misalnya daging onta. Ya, daging onta itu membatalkan wudu. Jadi seseorang yang setelah makan daging onta sebaiknya menggosok gigi, walaupun dia sudah berwudu, tapi dia makan daging onta, maka wudunya batal. Nah, dia harus menggosok giginya dulu, kemudian wudu ulang. Ya, dianjurkan untuk menggosok gigi apabila makan daging onta. Ya, kita di sini tidak ada daging onta. Yang ada adalah sapi, kambing, dan mungkin juga kuda. Ya. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah indal qiyam, ya, setelah bangun atau bangkit, yaitu al-istaiqadu minan naum. Ya, ketika seseorang itu baru saja bangun dari tidurnya, terutama tidur malam misalnya. Ya, itu yang dianjurkan adalah pertama kali menggosok gigi dulu. Menggosok gigi sebelum berwudu. Kemudian yang ketiga adalah inda al-qiyami ila shalah. Apabila seseorang itu akan melaksanakan salat, itu dianjurkan untuk menggosok gigi. Kemudian fardan au naflan, baik salat fardu maupun salat nafilah, salat sunnah. Jadi walaupun salat sunnah, tetap dianjurkan untuk menggosok gigi. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum seseorang itu melaksanakan wudu. Kemudian sebagai tambahan di sini,
wa yaqtaqid aidan fi ghairi thalathati al-madhkura mimma huwa mazkur fi matula. Ya. Dianjurkan pula selain pada 3 keadaan yang telah disebutkan. Keadaan apa itu? Ka qiraati al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, itu dianjurkan untuk menggosok gigi, membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Seseorang yang ingin membaca Al-Quran sebaiknya sikat gigi dulu sebelum membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Wa asbarar al-insan. Sebelum berbicara secara dekat dengan orang lain. Ini juga dianjurkan untuk menggosok gigi. Saya sebelum pergi kuliah, saya kita kuliah, sebelum kuliah sebaiknya gosok gigi. Karena bisa mengganggu tetangga kita. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa yasinnu an yanwiya bisiwaki as-sunnah. Merupakan sunnah untuk berniat di dalam bersiwak. Jadi ada niatnya juga. Setiap innamal a'malu binniyat, termasuk menggosok gigi, ada niatnya. Ya, ini ilmu bagi kita. Jadi bukan sekedar menggosok gigi saja. Kita berniat sebagai suatu ibadah, ibadah sunnah, kita niatkan, maka itu mendapatkan pahala. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Seseorang bisa saja karena kebiasaannya bersiwak, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu ada pahalanya, ya, tidak ada niatnya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, boleh jadi. Tapi kalau sudah diketahui bahwa itu adalah sunnah dan seseorang berniat, maka amalan siwaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Apabila ada niatnya. Nah, tapi kalau tidak ada niatnya, ya, karena ini merupakan penyempurna, merupakan sunnah untuk berniat untuk bersiwak. Kemudian disunnahkan pula wa an yastaka biyamini. Disunnahkan untuk memulai bersiwak itu pada bagian sebelah kanan. Ya, bagian sebelah kanan, kalau menggosok gigi sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jadi sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW selalu at-tayammun. At-tayammun itu membiasakan bagian yang kanan. Jadi seperti itu beberapa sunnah-sunnah ketika melaksanakan amalan sunnah yang namanya siwak, bersiwak, menggosok gigi sebelum kita berwudu. Sunnah-sunnahnya melaksanakan niat dulu. Niat bisa boleh ada di dalam hati dan boleh juga diucapkan. Ya, boleh juga diucapkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa sebabnya? Mengucapkan niat, apabila seseorang itu mengucapkan niatnya, itu sudah ada di dalam hatinya. Ya. Beberapa ulama mengatakan bahwa niat boleh juga tidak diucapkan, ada di dalam hati kita. Itu juga benar. Ya. Apalagi kalau kita melihat pendapat Al-Imam Syekh At-Taribi mengatakan bahwa niat itu berasal dari
asal katanya secara bahasa artinya menyemaikan bibit benih. Ya, kalau di bidang pertanian, yanwia itu artinya benih. Benih harus ditanam. Ya, benih yang kita mau tanam itulah yanwia. Berasal dari kata yanwia, artinya benih. Asal kata daripada anniya. Ya, anniya berasal dari kata yanwia, artinya bibit. Nah, bibit, supaya bibit itu tumbuh, dia tidak diangkat, tapi dia ditaruh di dalam tanah. Ya, dia letaknya di dalam tanah supaya bisa berkecambah. Ya, sama dengan niat. Niat itu ditaruh di dalam hati supaya bisa berkecambah. Ya. Jadi kalau niat tidak di hati, ya, tidak ada niat, maka tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Ya, karena tidak ada bibitnya. Jadi walaupun sudah berada di dalam hati, itu tetap sah niatnya. Dia mengetahui bahwa ibadah yang dilakukan itu misalnya bersiwak, sebagai suatu ibadah, dia meniatkan untuk bersiwak, maka itu dianggap sebagai suatu niat. Jadi itu penjelasan tentang siwak sebelum kita melaksanakan wudu. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Bab selanjutnya adalah faslun fi furudil wudu'i wa sunanahu. Bab tentang atau pasal tentang fardu daripada berwudu dan sunnah-sunnahnya. Di dalam kitab At-Taqrib disebutkan bahwa wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ya. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Fardunya wudu ada 6 perkara. Apa yang dimaksud dengan fardu? Fardu itu apabila tidak dilaksanakan maka wudu itu tidak sah. Fardu. Ya. Jadi apabila salah satunya tidak dilaksanakan maka itu tidak sah. Dan fardu itu tidak selamanya ada selama menjalankan amalan itu. Beda dengan syarat. Kalau syarat ya selalu ada ketika melaksanakan amalan itu. Jadi misalnya syarat untuk seseorang itu diterima salatnya, dia harus muslim. Nah, dia muslim terus, itu syarat. Nah, tapi fardu hanya berada dalam tidak selalu berada di dalam amalan itu jika seseorang melaksanakan amalan itu. Yang pertama adalah fardunya wudu. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Jadi ketika seseorang itu berwudu, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya, berniat ketika mencuci wajahnya. Mencuci, bukan membasuh wajah. Nah, jadi biasanya kalau kita wudu, kita mulai dengan membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur. Nah, itu sunnah. Kemudian menghirup ke hidung, itu juga sunnah. Ya, kalau tidak dilaksanakan tidak apa, tetap sah. Tetapi niat, apabila seseorang itu tidak berniat, maka tidak sah wudunya. Ini penting. Nah, di mana tempatnya seseorang itu berniat?
bukan ketika mencuci tangannya, bukan ketika dia berkumur-kumur, bukan pula sebelum mencuci tangannya. Ya, tetapi tempatnya niat ketika mencuci wajahnya, mencuci muka. Ketika kita cuci muka, di situ tempatnya niat. Ya, saya mengatakan bahwa ketika permulaan mencuci muka, sudah mulai kita mencuci muka, di situ kita melaksanakan niat itu, niat untuk berwudu. Tidak ada lafal khusus. Ya, lafalnya tidak ada lafal khusus. Jadi niat inda ghuslil wajhi, berniat ketika mencuci muka, atau mencuci wajah. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah. Ini merupakan fardu. Artinya, apabila seseorang itu berwudu tidak mencuci wajahnya, maka wudunya tidak sah. Tidak sah wudu kalau tidak mencuci wajahnya. Mencuci tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, itu sunnah. Kalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya. Wudunya tetap sah. Kemudian yang ketiga adalah wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini, mencuci tangan sampai kepada al-mirfaqain, pergelangan siku, sampai siku. Ini yang dimaksud dengan mirfaqain. Mencuci, bukan mengusap, tapi mencuci. Apa artinya mencuci? Terjadi aliran air. Jadi air itu harus mengalir. Tapi kalau mengusap, tidak ada aliran air. Itu perbedaannya mencuci dengan mengusap. Jadi ketika kita berwudu harus ada aliran air di tangan. Ya, dimulai dari tangan kanan setelah mencuci wajah. Kemudian wa mashu ba'dar ra'si, ya, wa mashu ba'dur ra'si, ya, mengusap sebagian kepala. Ya. Mengusap sebagian kepala itu merupakan fardu. Syarat untuk sahnya wudu. Sebagian saja itu sudah sah. Sunnahnya seluruh itu sunnah. Jadi walaupun sebagian, misalnya seseorang wudu mengusap dengan sebagian, misalnya bagian sini saja yang dia usap, itu sudah sah. Itu sudah sah wudunya. Ya. Sempurnanya adalah seluruhnya. Ini ke belakang, ditarik ke depan seluruhnya. Itu untuk sempurnanya atau sunnahnya. Gitu. Jadi biasa kalau kita lihat sebagian saudara-saudara kita, dia begini-begini saja, itu sudah sah. Itu tidak sah. Itu bahkan dalam mazhab Syafi'i itu sudah wudunya sudah sah. Mengusap, bukan mencuci kepala. Nah, jadi mengusap artinya tidak ada aliran air. Jadi tangan kita kasih air, kemudian airnya dibuang, tangan kita basah, kemudian diusap. Dan mengusap dengan kain itu juga boleh. Tidak harus dengan tangan. Sebagian. Kemudian setelah mencuci kepala, wa ghaslu
ar-rijlaini ilal ka'baini. Ya. Mencuci kaki sampai mata kaki. Ya, mencuci, bukan mengusap. Ya. Mencuci kaki sampai mata kaki. Jadi batasnya mata kaki. Kemudian yang keenam adalah wat tartibu alama zakarna. Tertib. Ya, seseorang berwudu itu harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dibalik-balik. Misalnya dia cuci kakinya dulu, baru wajahnya. Tidak boleh. Ya. Ataukah dia cuci sekaligus, dia lompat misalnya ke dalam kolam. Nah, tidak boleh juga. Nah, harus tertib seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, mulai dari kalau sempurnanya mencuci tangan dulu, berkumur-kumur, menghirup, kemudian mencuci wajah, mencuci pergelangan, mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci. Harus tertib, tidak boleh terbalik-balik. Kemudian sunnah, ya. Wa sunanuhu asyaratu asya. Ada sunnah daripada wudu itu ada 10 perkara. Sunnah-sunnahnya. Untuk sempurnanya wudu itu ada 10 perkara. Apa saja yang merupakan sunnah dari wudu? Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah sebelum berwudu. Sebelum berwudu kita membaca bismillah, at-tasmiyah. Kemudian wa ghaslu al-kaffaini qabla idkhalihima al-ina'i. Mencuci telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kalau apabila orang itu berwudu menggunakan bejana, nah, dicuci dulu di luar. Tidak boleh langsung diambil, tidak boleh langsung berwudu ke dalam bejana. Misalnya air, ya. Nah, dia harus cuci dulu di luar bejana dari tangannya itu, baru boleh dimasukkan ke dalam bejana. Itu yang pertama. Itu sunnahnya. Ya. Wa ghaslu al-kaffaini qabla idkhalihima al-ina'i. Kemudian berikutnya sunnah daripada wudu wal madatu, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut. Nanti ada penjelasannya. Yang memasukkan air ke dalam mulut kita. Itu al-madatu. Kemudian wal istinsyaku, ya, menghirup air masuk ke dalam hidung, istinsyak. Nah, ini juga sunnah. Al-istinsyaku. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Ini adalah sunnah. Ya, tidak menjadi wajib. Yang wajibnya sebagian saja. Ya, wa mashu jami'ir ras, mengusap artinya membasahi saja. Kalau sudah basah itu sudah cukup. Kemudian wa mashu al-uzunaini zahirihima
wa batinihima bima'in jadidin. Mengusap telinga bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru. Ini adalah sunnah. Jadi, ketika kita selesai mengusap kepala, mengusap kepala, misalnya seluruh kepala kita usap dengan tangan yang basah. Nah, kemudian sunnahnya tidak boleh kita langsung mengusap telinga, tapi kita usap kepala. Setelah mengusap kepala, kita mengambil air yang baru, kita basahi tangan kita, kemudian kita buang airnya, basah tangan kita dengan air yang baru diusap telinga. Telinga telunjuk masuk ke dalam telinga dalam, dan ibu jari yang basah dengan air yang baru itu mengusap telinga bagian luar. Jadi memang ada sedikit perbedaan dengan beberapa dengan mazhab yang lain. Ya, pada ada juga yang berwudu seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga. Itu juga benar. Tapi kalau kita mengacu kepada mazhab Syafi'i, mengusap telinga itu airnya harus air yang baru. Jadi sebagaimana kita telah sebutkan kaidahnya ketika kita belajar fikih adalah kebenaran itu bisa saja berbilang. Ya. Bisa saja kebenaran itu bisa saja lebih dari satu. Itu juga benar dan ini juga benar. Ya, tidak harus kita mengatakan bahwa hanya ini yang benar. Tidak begitu dalam fikih. Ya, semuanya bisa lebih dari satu. Gitu. Tapi ada pengetahuan kita bahwa dalam mazhab Syafi'i mengusap telinga itu harus menggunakan air yang baru. Ya. Bukan air bekas usapan kepala. Sebagian mungkin biasa kita di yang memang ini tarbiyah biasa diajarkan. Ya, kami juga di tarbiyah pernah diajarkan begini. Kemudian ditarik ke depan, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga. Itu diajarkan di tarbiyah. Ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Ya. Mengusap kepala, kemudian setelah mengusap kepala bisa 3 kali, bisa juga 1 kali, kemudian kita ambil lagi air yang baru, kita usap telinga, bagian dalam dan luarnya. Gitu. Kemudian wa tahlilu al-lihyati al-kashati. Ya. Mengurai-urai jenggot. Ya, kalau jenggotnya tebal, itu diurai-urai. Itu sunnah. Wa tahlilu asabihi yadaini war rijlaini. Ya. Ya. At-takhlil mengurai sela-sela 2 jari. Jadi ketika mencuci tangan itu sunnahnya adalah seperti ini. Ya. Demikian pula kaki. Kaki sunnahnya adalah diurai-urai. Maksudnya tangan kita itu masuk ke dalam sela-sela jari-jari kaki. Itu ketika mencuci kaki. Itu sunnah. Itu merupakan penyempurna dari wudu.
Ya. Wa tahlilu asabi'i al-yadaini war rijlaini. Ya, menyela-nyela jari-jari tangan kiri dan kanan, kanan dan kiri, dan juga jari-jari kaki. Itu adalah sunnah. Jadi ketika kita mencuci tangan kita, sebaiknya dikasih begini. Ya. Ketika mencuci kaki juga seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa taqdimu al-yumna 'alal yusra. Ya, mendahulukan yang kanan ala al-yusra, dari yang kiri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW at-tayammun. Ya, at-tayammun artinya selalu mendahulukan yang kanan. Nah, demikian pula di dalam berwudu. Sunnah berikutnya adalah wat taharatu salatan. Ya. 3 kali. Ketika berwudu sunnahnya 3 kali. Jadi misalnya mencuci tangan 3 kali, ya. Apalagi berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung itu juga 3 kali. Kemudian mencuci wajah juga 3 kali. Semuanya 3 kali. Itu sunnah. Tapi 1 kali saja itu sudah sah. Itu. Misalnya sedikit air yang tersedia, maka 1 kali saja sudah sah. Itu. Jadi itulah beberapa sunnah-sunnah daripada wudu yang menjadi sebab sempurnanya wudu. Kita lihat satu persatu mulai dari fardunya wudu sampai sunnahnya. Yang pertama adalah faslun fi furudil wudu. Disebutkan di sini, Syekh menyebutkan bahwa wa huwa bidam al-waw fil ashhar ismu lil fi'li wa huwa al-muradu huna wa yaqta'a al-waw ismu lima yatawadda'a bihi. Jadi wudu itu terdapat waw disebutkan di situ merupakan kata benda yang digunakan untuk berwudu. Jadi maksudnya berwudu dengan air yang harus digunakan untuk berwudu adalah air. Wa yastamilu al-awwalu ala furud was sunan, dan mencakup yang namanya wudu itu mencakup dari awal fardunya dan sunnahnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh mengatakan bahwa wa zukiru al-musannif mengatakan bahwa al-furudu bi qaulihi, fardunya wudu adalah wa furudul wudu'i sittatu asya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi bahwa fardunya wudu ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyah. An-niyah telah kita sebutkan tadi. Apa itu an-niyah? Lebih lanjut dalam syarh At-Taqrib Fathul Qarib Al-Majid disebutkan bahwa wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Niat itu hakikatnya adalah qasdu melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, muqtarinan
besertanya beserta, ya, artinya begini, niat adalah hakikatnya dikerjakan bersamaan ketika sesuatu itu dikerjakan. Maksudnya tadi kita sudah sebutkan bahwa kita berniat ketika kita mencuci wajah. Bersamaan dengan mencuci wajah, ketika itu pula kita laksanakan niat. Itu yang dimaksud dengan niat. Kemudian fa inna turaha anhu sumya azman. Apabila mengakhirkan niat, maksudnya setelah berwudu baru kita berniat, itu bukan niat namanya, tetapi namanya adalah azman. Jadi kalau kita berwudu tidak berniat, tidak mengetahui diri kita bahwa kita berwudu, maka wudunya tidak sah. Nanti kita ingat, saya tadi tidak lupa berniat, maka harus diulang wudunya. Nanti setelah wudu baru kita ingat, lupa tadi niat, itu tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya, harus wudu ulang. Wa takunun niya indal ghusli au juz'u minal wajib. Ya. Jadi niat itu, niat di dalam wudu ketika mencuci wajah, awwalu juz'i minal wajib, ketika permulaan mencuci wajah, atau bisa juga ketika sedang mencuci wajah. Ya. Misalnya ketika kita mencuci wajah kita niatkan berwudu. Ai muqtarinatu bidzalikal juz'i, bersamaan dengan mencuci sebagian wajah. La bijami'ihi, ya, tidak berniat nanti setelah mencuci seluruh wajah. Ya, nanti setelah misalnya mengusap, mencuci tangan baru kita berniat, tidak boleh. Ya, tempatnya niat wudu itu ketika mencuci wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wala bima qablahu, tidak pula sebelumnya. Jadi bukan sebelum mencuci wajah, itu tidak di situ tempatnya niat. Kemudian wala bima ba'dahu, tidak pula setelahnya. Kemudian fa yanwiya al-mutawadda indal ghusli ma dzukira rafa'a hadath minal ahda'i au yanwiya istibahatu mubtakiran ila wudu'i. Jadi niat itu, ya, dia meniatkan untuk fardunya wudu. Jadi seseorang berniat, dia mengatakan dalam hatinya bahwa wudu adalah sesuatu yang wajib. Dia mengetahui dirinya bahwa dia sedang berwudu. Au al-wudu'i faqat. Jadi ketika dia mencuci wajahnya, dia tahu dirinya sedang berwudu, maka itu sudah cukup. Ya, kalau pendapat Syekh Utsaimin mengatakan bahwa niat adalah apabila engkau memiliki pengetahuan tentang itu sudah cukup untuk menjadi niat. Ya. Tapi misalnya sedang sesuatu, misalnya mengalami mabuk dan sakit, dia mencuci wajahnya seperti berwudu, tapi dia tidak mengetahui dirinya sedang berwudu, atau dia lupa bahwa dia sedang berwudu,
maka itu tidak sah wudunya. Jadi cukup mengetahui bahwa diri kita sudah berwudu itu sudah cukup. Misalnya tadi setelah dia selesai berwudu, baru dia tahu diri bahwa saya wudu tadi. Nah, itu tidak sah wudunya. Nah, di mana itu tempatnya kita ketahui diri kita sedang berwudu? Itu ketika mencuci wajah. Kemudian, tahirati anil hadas, ya, atau dia mengetahui dirinya untuk mengangkat hadasnya, maksudnya berwudu. Fa illam yaqul anil hadathi lam yusahhi. Jika dia tidak mengetahui dirinya bahwa dia mengangkat hadasnya, maka dia wudunya itu tidak sah. Atau dia tidak mengetahui dirinya bahwa dia sedang berwudu, dia telah sedang berwudu, maka wudunya itu tidak sah. Jadi seperti itu. Ya, niat boleh disebutkan dan boleh juga cukup di dalam hati. Ya, itu juga benar. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ghuslu jami'il wajh. Mencuci seluruh wajah merupakan fardu daripada wudu atau syarat sahnya dari wudu. Apa itu mencuci wajah? Disebutkan oleh Syekh mengatakan bahwa wa haddahu tawilan ma baina munabati sya'rir ra'si ghaliban. Wajah adalah apa-apa batasannya adalah batasan panjangnya adalah mulai dari ditumbuhi rambut sampai mulai dari yang ditumbuhi rambut pada umumnya. Maksudnya batasan wajah itu dari sini yang ditumbuhi rambut sampai dagu, batasan panjangnya. Nah, batasan lebarnya adalah wa akhir sampai pada rahang. Kemudian batasan lebarnya adalah dari kedua telinga. Jadi ada telinga-telinga kecil di sini, itu batasan wajah. Jadi ini harus terbasahi semua. Ya, tidak boleh sebagiannya, hanya sebagian saja. Tapi di sini tidak terkena air, tidak tercuci dengan air, maka itu tidak sah wudunya. Ya, harus diulang wudunya. Dan ketika mencuci wajah harus menyela-nyela jenggot, jenggot yang ada. Jadi seperti itu batasan daripada wajah, mulai dari ditumbuhi rambut sampai di dagu, dan dari sini sampai sini. Itu batasan daripada wajah. Kemudian wa idza kana 'alal wajhi sya'rin hafif aw kathir wajib wa wujubun isalu alma ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Apabila seseorang itu memiliki bulu janggut, rambut janggut yang
tipis, ya, yang tipis, maka kulit yang ada di bawah bulu itu, maksudnya di sini, itu harus basah, harus kena air kalau janggutnya tipis. Tetapi kalau janggutnya tebal, ya, al-muhatabu, maka kulit yang ada di bawah janggut itu tidak perlu basah. Tapi kalau bisa basah, ya. Nah, yang mana janggut yang tipis, yang mana janggut yang dikategorikan tebal. Nah, janggut yang tipis disebutkan di sini bahwa janggut yang tipis adalah apabila seseorang melihat kulit dari lawan bicaranya. Jadi misalnya seseorang berbicara dengan saya, dia melihat kulit yang di bawah janggut saya itu, maka itu kategori janggut yang tipis. Nah, apabila janggut itu tipis, maka harus kena air. Kita ambil air, kemudian dikasih dinding supaya basah. Demikian pula di sini. Nah, kemudian apabila berjanggut tebal, nah, apa yang dimaksud dengan tebal? Tebal apabila orang itu diajak bicara dan lawan bicara kita tidak melihat kulit di bawah janggut itu, di bawah rambut itu, maka itu dikategorikan tebal. Ya, tidak perlu basah. Tidak perlu basah. Itu yang dimaksud dengan janggut yang tebal. Nah, ini perlu kita pahami, janggut tipis dan janggut tebal. Ya, pada umumnya orang Indonesia ya janggutnya tipis-tipis. Jadi harus kena air ketika dia mencuci wajahnya, ya, mencuci mukanya. Jadi seperti itu penjelasan Syekh tentang mencuci wajah, mencuci muka. Nah, mungkin sampai di sini dulu atau ya nanti kita lanjutkan penjelasannya dari fardunya wudu, karena masih panjang ini, sampai sunnah-sunnahnya wudu. Ya, saya kira itu penjelasan kita mulai dari as-siwak sampai kepada pembacaan teks dari dari At-Taqrib Matan Abi Suja yang bermazhab Syafi'i tentang fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu, dan penjelasan setiap fardunya wudu dan sunnahnya wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan lebih detail pekan yang akan datang, insyaallah. Semoga Allah memberikan kita taufik di dalam mempelajari ilmu fikih yang merupakan ilmu yang utama, ya, afdalul ilm hifzul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang terkait dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah yang merupakan penyempurna. Setiap ibadah yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Itu pendapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.